Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kuliah saya dulu semangat sekali. Berbeda dengan mahasiswa yang lain, ketika kalau yang lain ada dosen kosong itu kadang santai, pergi kemana, nongkrong. Nah, teman saya ini kalau ada kuliah yang kosong langsung ke perpustakaan, membaca, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Pokoknya singkat cerita, teman ini lulusan pertama di angkatan saya dengan nilai yang paling baik. Jadi sudah cepat, hasilnya luar biasa. Dan sekarang beliau juga menjadi orang yang hebat. Ada yang kemudian waktu itu teman-teman bertanya, kenapa kamu kuliahnya seperti orang kesetanan dalam bahasa teman-teman waktu itu? Semangat sekali. Rupanya ada rahasia di balik itu. Dia mengatakan, Mas, saya ini sejak lulus dari SMA sudah menentukan pilihan. Apa pilihannya? Sekolah. Saya harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan mendapatkan prestasi yang terbaik. Nah, kenapa dia memutuskan begitu? Karena sebelum memutuskan itu dipersilahkan oleh orang tuanya untuk mengambil keputusan. Ini hebatnya tradisi dalam keluarga itu. Jadi diberi kesempatan untuk memilih, mau sekolah apa bisnis. Kalau mau bisnis diajari, karena ini memang keluarga bisnismen. Tapi kalau mau sekolah, mesti sekolah yang benar, dengan hasil yang optimal. Dan yang membuat kami terkejut adalah konsekuensi dari pilihan itu. Kalau kamu sudah memilih pendidikan, berarti kamu harus lulus tepat waktu dan dengan nilai terbaik. Kalau tidak itu, maka semua biaya yang sudah dikeluarkan itu akan dihitung sebagai hutang yang harus dikembalikan kepada orang tua. Tapi kalau target tercapai, semua free. Itu menjadi kewajiban orang tua untuk membiayai pendidikan anak dan bahkan kemudian akan diberi insentif, akan diberi hadiah. Tapi yang berat adalah kalau itu tidak tercapai, karena itu pilihan teman saya sendiri, semua biaya yang dikeluarkan itu harus dikembalikan sebagai, dihitung sebagai hutang yang harus dikembalikan kepada orang tuanya. Tentu tidak semua keluarga saklek seperti itu, tetapi pelajaran penting dari pengalaman teman saya itu adalah ketika orang sejak kecil itu sudah dilatih untuk mengendalikan hidupnya sendiri, punya tujuan hidup yang jelas, itu rupanya untuk sampai kepada kesuksesan itu menjadi lebih dekat. Karena dia tidak tergoda dengan hal-hal remeh-temeh, hal-hal yang kecil-kecil itu tidak akan mengganggu karena dia sudah yakin tujuannya yang utama itu apa. Jadi dia lebih bisa mengendalikan hidupnya. Yang kedua, saya belajar dari sahabat saya itu, rupanya dia fokus on the important thing. Jadi teman ini betul-betul bisa fokus pada hal yang dianggap penting dalam hidupnya. Jadi bagaimana dia membuat prioritas itu luar biasa. Sementara teman-teman lain mengalir begitu saja, tapi dia sudah bisa bikin prioritas. Saya harus memprioritaskan kuliah, saya harus mengerjakan tugas, saya harus cepat-cepat melakukan penelitian, supaya dalam waktu tertentu saya sudah bisa lulus dan nilai saya nilai yang terbaik. Pemirsa, Rasul pernah mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara tanda kebagusan keislaman kita, itu kalau kita mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat ya kita tinggalkan saja. Karena hidup ini tidak lama, kita pilih mana yang prioritas, mana yang bermanfaat, mana yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Itu yang harus kita dahulukan. Sementara hal-hal yang lain, ala kadarnya saja, kalau sempat, iyalah. Tapi di luar yang prioritas, di luar yang utama, di luar yang sesuai dengan tujuan yang sudah kita pilih, nah itu tentu menjadi urutan yang kesekian. Belajar dari pengalaman teman itu, pemirsa, dia tepat dalam mengambil keputusan. Karena passionnya memang di pendidikan, nah dia ambil keputusan kuliah. Kuliah dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan lulus dengan prestasi yang membanggakan.
Jadi pada saat mengambil keputusan, ya keputusannya tepat karena dia sudah punya tujuan. Jadi sejak memasuki usia remaja menjelang dewasa, itu tujuan hidupnya apa? Sudah jelas. Nah, kalau itu, salah satu manfaat penting lainnya adalah dia bisa menyelesaikan tugas-tugas hidupnya itu dengan efisien. Dia kuliah dengan sangat efisien, dia mengatur hidupnya dengan sangat tertib, dan alhamdulillah semuanya membawa hasil yang menggembirakan. Seperti kata orang bijak, proses yang benar, proses pasti tidak akan pernah mengkhianati hasil. Pemirsa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.